saat ditunjukkan pertama kali dalam acara MAX 2021 yang berlangsung di Moskow pada 20 Juli tahun lalu. Penampakan pesawat tempur single engine Su-75 langsung membetot perhatian publik. 4 bulan kemudian Su-75 diboyong ke luar negeri dan tampil dalam ajang Dubai Air Show 2021 yang dilaksanakan pada 14 hingga 18 November 2021 di Uni Emirat Arab. Rencananya pada tahun 2023, prototipe pesawat akan melakukan penerbangan perdananya, sementara produksi massal akan dimulai pada tahun 2025 atau 2026. Akan tetapi setelah Rusia melakukan invasi ke Ukraina, rencana tersebut bisa jadi berubah. Tetapi mengutip artikel flightglobal.com, CEO Rostec Sergei Semezov mengatakan jika produksi Su-75 akan mundur pada tahun 2027. Hal itu dikatakan Semezov saat melakukan pertemuan dengan Vladimir Putin. Kami berencana untuk memulai produksi massal pada tahun 2027, kata Semezov kepada Putin. Semezov juga mengatakan kepada Vladimir Putin bahwa perusahaan tidak menggunakan dana anggaran yang disediakan untuk pertahanan nasional. Mereka saat ini mengembangkan Su-75 dengan dana perusahaan. Di sisi lain, sampai saat ini Moskow belum memutuskan apakah akan membeli Su-75 untuk Angkatan Udara Rusia. Selain itu, apakah Angkatan Udara Rusia benar-benar tertarik dengan pesawat bermesin tunggal? Mengingat selama ini mereka setia memakai pesawat bermesin ganda. Pada pertemuan antara Semezov dan Putin, pimpinan Rostec juga menyatakan harapan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia akan segera membeli Su-75. Su-75 yang mendapat julukan Checkmate adalah pesawat tempur generasi kelima yang dibuat oleh Sukhoi. Berbeda dengan pesawat generasi kelima sebelumnya yakni Su-57 yang memakai mesin ganda. Checkmate didesain dengan mesin tunggal. Su-75 digadang-gadang jadi lawan tanding F-35 buatan Amerika, di mana pihak Rusia mengklaim jika pesawat ini akan dihargai lebih murah. Beberapa komponen Su-75 menggunakan komponen milik Su-57, mulai dari sistem onboard hingga mesin. Hal ini dilakukan agar lebih efisien dalam produksi dan memudahkan dalam perawatan. Menyasar negara dengan anggaran militer ngepres, Su-75 dibanderol murah, yakni seharga 30 juta atau setara 426 miliar rupiah per unitnya. Sementara itu JF-17 Thunder buatan Pakistan dan Cina yang juga ditawarkan untuk negara dengan anggaran ngepres dibanderol seharga 55,33 juta US dollar atau setara 785 miliar rupiah per unitnya. Sebagai pesawat tempur generasi kelima, Su-75 punya kemampuan siluman yang artinya akan susah dideteksi oleh radar musuh. Persenjataan Su-75 nantinya akan ditempatkan di dalam badan pesawat serta dicantelkan pada hardpoint di sayap pesawat. Pilot senjata yang bisa dibawa seberat 7.400 kg. Untuk kecepatan maksimumnya adalah Mach 1,8 dan tanpa tangki bahan eksternal pesawat dapat terbang sejauh 2.800 km. Untuk radius tempur bergantung pada pilot yang dibawa, tapi pihak Sukhoi menyebut radius tempur Checkmate dalam rentang 1.000 hingga 1.500 km. Untuk senjata yang dibawa berupa rudal udara ke udara jarak menengah atau jauh Vimpel R-77M, rudal jelajah udara ke permukaan KH-59 Mk2 seberat 320 kg, rudal anti radiasi KH-58 US HKE yang berbobot 650 kg. Untuk rudal KH-59 Mk2 dan KH-58 US HKE hanya bisa ditempatkan di dalam main weapon bay atau central bay di dalam badan pesawat. Sukhoi juga mengatakan jika Checkmate kelak bisa meluncurkan rudal hipersonik. Checkmate sendiri diperkirakan bakal punya panjang 17 meter dan lebar sayap 12 meter. Jika membaca sekilas spesifikasi bocoran dari Sukhoi di atas, pasti sudah terbayangkan betapa hebatnya pesawat ini kelak. Akan tetapi mengapa produksinya justru ditunda? Perang dengan Ukraina adalah salah satu faktor utama mundurnya jadwal produksi Su-75. Sanksi dari Barat yang berdampak pada ekonomi Rusia juga membuat produksi dan pengembangan Su-75 terhambat. Terlebih ada komponen yang harus diimpor dari luar Rusia. Terkait komponen yang diimpor tersebut, artikel 1945.com mengatakan jika komponen yang dimaksud adalah semikonduktor yang telah menjadi vital bagi industri penerbangan, di mana komponen ini memberi daya pada komputer pesawat, dan entah komponen apa lagi yang akan dibutuhkan Rusia untuk membuat Su-75 kelak. Tapi mengingat pesawat ini masih dalam tahap pengembangan, tentunya Rusia juga harus mencari komponen dari negara lain untuk menyempurnakan desain Su-75. Rusia sendiri memperkirakan bisa memproduksi hingga 300 pesawat dan akan mengekspornya dalam kurun waktu 15 tahun setelah produksi massal pertama dilakukan.
Akan tetapi setelah invasi ke Ukraina, menjual produk Rusia ke luar negeri bukanlah perkara mudah. Apalagi ketika melihat banyak pesawat Rusia berguguran di Ukraina, produk pesawat mereka pun semakin diragukan. Meski pada awal kemunculan pihak Rostec yang ikut menangani ekspor pesawat tempur Rusia mengatakan jika sudah ada negara yang sudah mengatakan berminat pada Su-75. Nyatanya sampai saat ini belum ada negara yang mengatakan tertarik pada pesawat tersebut. Selain itu, Angkatan Udara Rusia juga belum mengatakan bakal membeli pesawat ini. Jika Rusia berniat mengekspor Su-75, tentu Angkatan Udara mereka harus memakainya lebih dulu. Meski ada nama Vietnam, Uni Emirat Arab sampai India sebagai kandidat kuat yang akan meminang Su-75, faktanya di ketiga negara tersebut masih adem ayem, alias tidak ada pengumuman penting terkait niat meminang Su-75. Jika negara yang jadi target ekspor Su-75 itu berada dalam lingkup pengaruh Amerika, mereka kemungkinan akan memilih F-35. Jika negara itu ada di lingkup pengaruh Rusia, mereka mungkin akan lebih memilih mempertimbangkan terlebih dahulu apapun yang ditawarkan oleh Rusia, karena beberapa di antara mereka tidak punya anggaran yang besar. Rusia sebenarnya memiliki sejarah desain kendaraan yang membanggakan, dan apapun yang diluncurkan dari jalur produksi Sukhoi pasti akan berfungsi dengan baik. Lalu akan seperti apa nasib Su-75 kelak jika Kementerian Pertahanan Rusia tak juga memberi kontrak produksi dan Angkatan Udara Rusia juga tak berniat memiliki, serta ditambah sanksi barat yang tak kunjung berhenti. Kemungkinan melihat Su-75 terbang pada tahun 2023 nanti cuma sebatas mimpi.